got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Namaku Adis. Usiaku 18 tahun. Statusku kini adalah seorang janda yang mempunyai 2 anak. Aku memang menikah muda, dan sekarang pun aku ditinggalkan suamiku karena dia kepincut seorang janda. Memang dunia ini lucu terkadang. Dia menjandakan istrinya untuk menikahi janda orang lain. Itulah laki-laki. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Sejak perceraian kami pun, dia tidak pernah mengingat atau menengok anaknya lagi. Dan tentunya semua itu sudah menjadi tanggung jawabku. Aku dengan usia yang masih belia dan tinggal di sebuah kampung yang terpencil, membuatku tidak bisa mencari penghidupan yang layak untuk anak-anakku. Sedangkan aku pun hanya lulusan SMP. Aku jadi teringat almarhum bapakku. Dia selalu mengatakan, "Kau janganlah banyak bermain. Sekolahlah yang pintar, supaya kau tidak menyesal nantinya." Tapi aku tidak pernah mendengarkan nasihat itu. Hidupku hanyalah untuk bermain-main dan bersenang-senang. Hingga akhirnya pun, setelah lulus SMP, aku pun hamil. Anak Mas Agus. Suamiku. Kita terpaut 7 tahun. Saat itu usiaku masihlah 15 tahun. Dan aku pun sudah mengandung anakku yang pertama. Setelah melahirkan anakku yang pertama, dan setelah itu pun, aku langsung mengandung anak yang kedua. Setelah 9 bulan, anakku lahir. Kehidupan kami, aku merasa tidaklah lebih baik. Saat itu, dia sudah mulai mendekati banyak perempuan-perempuan. Dan akhirnya pun, dia memilih seorang janda yang lebih tua 5 tahun dari usia suamiku. Dia meninggalkanku begitu saja. Dan dia pun meninggalkan kedua anak gadisnya. Dulunya, keluargaku bukanlah orang yang begitu miskin. Bapak, dia yang selalu bekerja keras, bisa memberikan kehidupan yang layak bagi kami. Tapi kami pun bukan termasuk orang yang kaya raya juga. Tapi setelah sepeninggalnya Bapak, kehidupan berubah. Ibu yang tidak pernah bekerja selama ini, kelimpungan dan menjual semua hasil kerja Bapak untuk membiayai kami 5 orang anaknya dan juga 2 cucunya. Aku yang merasa tidak enak pun, aku lalu mengutarakan apa yang menjadi maksud hatiku. Ya, kawan lamaku, temanku sewaktu SD, dan dia bernama Sinta. Kala itu, kami bertemu di depan sekolahan. Saat itu, Sinta, dia sedang mengantarkan anaknya sekolah. Aku melihat banyak sekali perubahan dalam dirinya. Tubuhnya seksi, kulitnya bersih, dan dia pun memakai banyak perhiasan. Dan aku pun
merasa terkagum-kagum dengan kecantikannya saat ini. Dia nampak begitu menawan. Dan dia pun sangatlah memikat banyak orang di sekitar kita waktu itu. Banyak sekali pandangan laki-laki yang tidak lepas dari dirinya. Ketika aku mengetahui jika Sinta dan dia pun seorang janda, aku pun sangat terkaget. Dia bercerita sejak dia ditinggalkan suaminya. Dia pergi merantau ke Jakarta 2 tahun yang lalu. Lalu dia bekerja di salah satu toko. Dan dia pun digaji sangatlah besar. Belum lagi banyak sekali tips yang diberikan oleh pelanggan. Itu membuatku sangat tergiur. Lalu dia pun menawariku. Aku yang sejatinya memang sedang kekurangan keuangan pun merasa mendapatkan angin segar tatkala dia menawariku pekerjaan tersebut. Aku pun tidak banyak bertanya tentang pekerjaan apa yang dia lakukan. Dan dia pun hanya bilang kalau dia hanyalah bekerja di sebuah toko. Lalu aku pun memberikan nomor teleponku kepadanya. Dan aku pun meminta izin kepada ibuku untuk bisa bekerja dan merantau ke kota. Karena Sinta, dia sangat menjaminku jika di kota aku akan baik-baik saja. Ibuku yang saat itu dia merasa keberatan dan juga dia perasaannya pun tidaklah enak. Tapi dia pun tidak bisa terus menahanku di sini. Penghasilannya sebagai pedagang gorengan keliling tidaklah mampu mencukupi kami bertujuh. Aku memang anak pertama dan semua adik-adikku masihlah sangat kecil. Apalagi sekarang ditambah dengan 2 orang cucu. Aku memang tidaklah berguna. Maka dari itu, aku pun meminta keikhlasan ibuku untuk melepasku supaya aku bisa pergi ke kota dan juga merantau. Supaya aku pun bisa membantu perekonomian keluarga. Sinta saat itu mengatakan, jika aku nanti akan bekerja di sebuah toko, dan dia pun mengatakan jika aku akan tinggal di mes bersama dia dan teman-teman yang lain. Jadi ibuku tidak usah khawatir, katanya waktu itu. Akhirnya pun ibu melepasku dengan kesedihan. Tapi semua ini memang harus terjadi. Keesokan harinya, aku dan Sinta pergi ke Jakarta dan memulai kehidupan baruku. Sesampainya di ibu kota, aku yang sejatinya tidak pernah melihat gemerlapnya kota, sungguh terkagum-kagum dengan banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Berbeda sekali dengan daerahku. Jalan hanya bebatuan kecil dan tanah liat. Melihat sepeda motor saja masihlah jarang, apalagi mobil sebanyak ini. Hampir tidak ada yang berseliweran mobil di desa kami. Hanyalah 1-2 orang yang mempunyai mobil di kampung kami. Dan itu pun
pastilah orang-orang terpandang. Ketika sampai di Jakarta, waktu menunjukkan jam 3 sore waktu itu, aku langsung dibawa Sinta ke sebuah mes. Tapi nampaknya itu adalah sebuah ruko, di mana ruko itu dibuat banyaklah kamar. Ruko dengan 4 lantai. Dan Sinta bilang semua sudah terisi penuh. Aku sangat heran, toko seperti apa sehingga semua orang di sini bisa bekerja di situ. Sebesar apa tokonya? Aku sudah berandai-andai aku bekerja di toko. Aku memang pandai berkomunikasi, dan banyak juga orang yang selalu tertarik kepadaku. Ketika habis maghrib, setelah aku menunaikan sholatku, Sinta, dia berdiri di depanku, dan dia memakai baju yang sangatlah seksi dan menawan. Sinta pun berkata, "Kalau gak salah, lo dulu kan pandai menari ya kan?" Tanyanya waktu itu. "Jangankan dulu, sampai sekarang pun aku masih jago nari tahu," kataku waktu itu. Itu mah bagus, bagus banget," katanya. Kamu ganti baju ya, malam ini aku kenalin sama bos kita," kata Sinta waktu itu. Akhirnya pun aku bersiap-siap karena aku hendak dipertemukan oleh bosnya. Sinta terkaget melihat gaya dandananku. "Lu kenapa pakai baju kayak emak-emak begitu sih? Nggak cocok banget tahu kalau di sini pakai baju begitu," kata Sinta. "Lah, aku terus ngiklambi opo Sin?" tanyaku. "Sudahlah, nih lu pakai," katanya waktu itu. Dia memberiku satu baju yang kelihatannya sangat seksi. Jujur, aku suka bajunya. Karena sebenarnya di dalam diriku pun aku punya sifat-sifat nakal dan suka berpakaian seksi. Aku memakai baju seksi tersebut. Lalu aku bertanya kepada Sinta, "Boleh kutanya Sin, berapa pendapatanmu per bulan gajinya?" Kataku waktu itu. "Pendapatan mah gak selalu. Kadang sehari 5 juta. Kadang kalau lagi bagus bisa 10 juta. Kata Sinta waktu itu. Apa? 5 juta? 10 juta? Wah, toko apa Yun? Kataku waktu itu. "Toko enak," kata Yuni. Lalu Yuni pun dia mengajak aku pergi. Kami pergi dengan diantar sopir. Aku begitu takjub melihat kemegahan Jakarta. Aku berasa berada di tengah-tengah bintang dengan banyaknya lampu yang bergemerlapan. Sampai akhirnya pun kami tiba di sebuah gedung yang sangatlah bagus. Aku tidak tahu apa nama gedung ini. Yuni mengajakku langsung memasuki lantai demi lantai. Sampai akhirnya pun aku dikenalkan oleh seorang laki-laki. Dia bernama Pak Herman. "Kok, nih barang baru," kata Sinta waktu itu. "Wah, bagus sekali," katanya waktu itu. "Mahal dong,"
kata Sinta. Boleh dicoba? Tanya Pak Herman. Coba aja, kata Sinta waktu itu. Kamu anak baru, Pak Herman. Dia mulai menanyaiku. Ayo masuk ke ruanganku, katanya. Kau diwawancara dulu ya, kata Sinta waktu itu. Aku pun mengangguk mengikuti Pak Herman menuju ruangannya. Di sana ruangannya begitu bagus. Ada sofa yang begitu empuk. Lalu dia menyuruhku duduk. Dia pun melepaskan jasnya. Tiba-tiba pun ruangan kantor yang sudah sangatlah remah. Dia duduk di sebelahku. Lalu dia berkata kepadaku, "Kamu serius pengen kerja di sini?" kata Pak Herman waktu itu. Aku tidak berani menatap mata genitnya. Aku pun menunduk. Iya Pak, saya mau. Benar, kamu mau? Kata Pak Herman sekali lagi. Dan aku pun mengangguk. Berapa gaji yang kamu pengen? Kata Pak Herman. Itu terserah Koko, tanyaku waktu itu. Pak Herman, dia bukanlah laki-laki tua, tapi dia masih sangatlah muda. Walaupun usianya pun, aku yakin dia di sekitar 40 tahun. Tapi gayanya, bajunya, penampilannya tidak menunjukkan jika dia berusia sekitar 40 tahunan. Berapa gaji yang kamu pengen? Tanya Pak Herman. Saya sih asal cukup Pak. Cukup memenuhi kebutuhan saya di sini dan juga di kampung. Saya sudah senang, katanya waktu itu. Kata Sinta, kau bisa menari, katanya waktu itu. Aku pun mengangguk. Kau tahu, jika hanya bekerja di toko, kau akan mendapatkan gaji 1 juta per bulan. Tapi kalau kau jadi penari, kau bisa mendapatkan gaji 10 juta per hari pun kau bisa dapatkan. Mataku terbelalak kaget. Bagaimana mungkin hanya seorang penari aku bisa mendapatkan gaji 10 juta per hari? Di bayanganku pun aku sangat senang. Karena bayangan di mataku hanyalah pundi-pundi uang yang berterbangan. Lalu tangan Pak Herman pun dia memegang pahaku. Aku yang kikuk dan grogi. Lalu dia membisikkan kata di depan. Kau boleh tunjukkan kemampuanmu menari di depanku. Aku akan menilai berapa gaji yang pantas kau dapatkan. Katanya lagi. Saat itu dia memutarkan lagu dari Arab. Aku yang memang pandai menari perut, menari dancing, menari jaipong, menari tradisional, semua aku bisa. Aku pun mulai mencoba menari mengikuti irama.
Pak Herman pun terkesima melihatku menari. Lalu dia pun berkata kepadaku, "Kau kalau menari lagu begini dengan baju yang kau pakai, tidaklah cocok. Tidak akan ada orang yang memberimu uang," kata Pak Herman. "Lalu saya harus pakai baju apa?" tanyaku waktu itu. "Pakai kostum lah. Tunggu sebentar, aku ambilkan." Pak Herman pun berjalan menuju wardrobe dan dia pun membuka lemari koleksi kostum-kostumnya. Dia memberiku pakaian yang sangatlah minim. Payudaraku yang sejatinya memang besar terasa tampak tumpah-tumpah ketika memakai kostum ini. Dan aku pun disuruh ganti di ruang ganti di belakang meja ruangannya. Ketika aku mengganti bajuku dan juga celana dalamku dengan G-string, aku merasa kikuk dengan kostum yang diberikan. Bukan karena apa, kostum yang begitu minim tapi begitu indah. Entah kenapa, aku pun sangat menikmati tubuh indahku saat itu. Tapi aku tidak pernah berpakaian seperti ini di depan laki-laki lain ataupun di depan umum. Walaupun aku menari perut, aku tetap memakai baju yang sopan. Tapi sebenarnya pakaian seperti inilah yang memang cocok dipakai untuk penari perut. Pak Herman pun menyusulku ke dalam wardrobe di ruang ganti. Dia nampak terkesima. Mata keranjangnya begitu jelalatan melihat tubuhku dari atas kepala sampai kaki. Dia nampak begitu menikmati setiap lekuk tubuhku. Akhirnya dia pun kikuk sendiri. "Coba kau pakai sepatu itu," katanya sambil menunjuk sepatu dengan hak tinggi. Aku yang belum terbiasa memakai sepatu dengan hak yang begitu tinggi pun agak kesulitan. Lalu dia pun berkata, "Kau harus terbiasa memakai sepatu hak tinggi," katanya. Lalu dia pun menuntunku ke dalam ruang kerjanya. Parfumnya begitu wangi dan menggoda saat itu. Lalu dia pun melepas ikatan rambutku dan membiarkan rambutku yang hitam dan panjang tergerai. Dia pun mulai memutarkan musik. Dan dia pun melihatku menari. Aku melihat beberapa kali dia menelan salivanya. Aku yakin dia sudah begitu terbakar nafsu saat itu. Tapi aku berusaha fokus untuk selalu menari supaya terlihat bagus dan menarik hatinya. Lalu saat berputar, aku pun tidak bisa menyeimbangkan diriku dan aku pun hampir terjatuh ketika dia begitu sergap menangkapku. Tatapan matanya yang begitu melekat kepada mataku. Aku seakan terbuai oleh ketampanan. Aku menunduk malu. Lalu dia pun berusaha mencumbuku. Tapi entah
Entah kenapa aku tidak bisa menolaknya. Aku begitu menikmati setiap sentuhan-sentuhannya. Pak Herman, dia lebih ganteng, lebih gagah dari mantan suamiku dan laki-laki yang ada di kampungku. Tapi dia adalah bosku. Dia pun berkata, menarimu sungguh sangat luar biasa. Sekarang, izinkan aku untuk mencobaimu. Aku pun tersentak kaget mendengar apa yang dia ucapkan. Jadi dia menginginkan tubuhku. Walau sebenarnya pun aku sudah mengetahui. Tapi aku tidak percaya dia mengatakan segamblang ini. Kau tahu pekerjaan yang akan kau lakukan. Aku hanya menggeleng waktu itu. Dia pun berkata, jika kau hanya menari, kau mungkin bisa mendapatkan 5-10 juta satu hari. Tapi jika kau melayani laki-laki, kau bisa mendapatkan lebih dari itu. Aku terbelalak. Jadi, inikah pekerjaan yang dilakukan Sinta? Tanyaku waktu itu. Dia pun mengangguk. Tidak usah. Kau so alim. Ini Jakarta. Uang, semua serba uang di sini. Kau ingin mendapatkan kehidupan yang layak? Bisa saja. Jika kau hanya bekerja di toko, 1 juta yang kau dapatkan setiap bulan, apa cukup? Tidak akan. Tapi dengan bekerja denganku, kau bisa mendapatkan lebih dari itu. Katanya waktu itu. Otakku berpikir keras. Aku butuh uang. Tapi tidak pernah sedikit pun dalam otakku aku untuk menjual diriku sendiri. Tapi jika melihat ibuku di kampung dengan kebutuhan yang begitu banyak, mungkin ini adalah jalan yang terbaik yang harus aku jalani. Aku pun pasrah ketika dia menikmati tubuhku, menikmati setiap jengkal tubuhku. Pak Herman, dia begitu terkesima melihatku. Lalu, saat sudah selesai pun, dia nampak puas. Dan dia pun memberikan aku uang sebanyak 8 juta kala itu. Dia bilang kepadaku, kau ambil uang ini karena kau menyenangkanku malam ini. Katanya, aku yang tidak pernah mendapatkan uang atau memegang uang sebanyak ini merasa begitu senang. Lalu Pak Herman pun menyuruhku untuk memakai bajunya dan kembali pulang. Kau tidak usah bekerja malam ini. Kau mulai bekerja besok saja, kata Pak Herman waktu itu. Lalu aku pun mengangguk. Tapi saya tidak tahu harus pulang kemana, Pak. Tanyaku waktu itu. Atau kau mau menunggu Sinta di sini? Tanyanya waktu itu. Aku pun menunduk dan mengangguk. Kau tidak takut kalau aku mencobaimu lagi?
Katanya lagi sambil menggodaku. Aku hanya tersenyum tipis. Kau tunggulah dulu di sini. Nanti aku akan kembali. Katanya waktu itu. Dan dia pun meninggalkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan cerita baru di Movie Channel. Oke guys, itu tadi adalah cerita part 1 dari Susuk Pemikat Penari. Ceritanya seru banget, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Cerita kelanjutannya seperti biasa ya, akan tayang besok sekitar jam 6 atau jam 7. Oke, thank you banget yang udah pada datang, yang udah pada mampir, yang udah sharing. Thank you so much. Jangan lupa ya guys buat like, subscribe dan juga di share. Oke, terima kasih banyak yang udah support Movie Channel. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian semuanya dan kalian hidup bahagia selalu. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye.